Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vinka Mahiska dari kelompok 4 dengan asisten pembimbing Bang Raka. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas kontinu. Saya akan menjawab ketiga soal ini menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Untuk soal yang pertama, masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED memiliki parameter bentuk A alfa sama dengan 3 dan skala B sama dengan 6. Hitunglah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Oke teman-teman, jadi di sini menurut analisa saya termasuk ke dalam distribusi Weibull. Karena di sini itu kita tuh harus mengetahui peluang ketahanan dari suatu produk. Dan juga di sini itu ada parameter scale dan juga parameter step dan juga parameter scale, yaitu ada alpha dan juga beta. Makanya ini termasuk ke dalam Weibull. Nah, dan juga karena di sini kita menggunakan software RStudio, maka kita nanti akan satu dikurang dari hasil karena menggunakan survival function. Oke teman-teman, kita ke RStudio dulu. Ini untuk yang soal nomor pertama, kita pakai parameter distribusi Weibull, alfanya tadi 3 dan juga betanya 6. Nah, di sini teman-teman tadi kan tahu kalau misalnya kita pakai RStudio. Jadi satu dikurang. Nah, tadi itu karena ada syarat, di sini kan teman-teman ada syarat di soalnya. Makanya di sini tuh ada perbandingan antara yang lebih dari 3 tahun dengan syaratnya tadi berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Makanya di sini kita bikin dua, yaitu satu dikurang hasil dari yang lebih dari 3 tahun nanti, Weibullnya, dan juga yang satu dikurang dari yang syarat tadi, yaitu harus lebih dari 1 tahun. Nah, setelah itu kita bandingkan hasilnya masing-masing. Kita jalankan ini saran. Oke, jadi di sini untuk hasilnya ada 0,886. Nah, biasanya di peluang itu kita itu hasil akhir adalah presentasi. Makanya kita kalikan hasilnya dengan 100 agar menghasilkan presentasi yaitu sebesar 88,65% sekian. Jadi, probabilitas bahwa lampu akan menyala lebih dari 3 tahun sebesar 88,65%. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menggunakan software Minitab. Nah, di software Minitab ini, pertama teman-teman ke Couch, lalu ke Probability Distribution, lalu ke Weibull. Nah, di sini kumulatif, teman-teman pilih yang kumulatif probability. Untuk scale parameter itu tadi kan 3 dari alfanya dan juga scale parameternya itu 6 dari yang si betanya tadi atau yang scale parameter. Nah, di sini untuk input konstannya kita hitung yang lebih dari hitung yang 3 tahun dulu, yaitu yang pertama. Jadi kita pencet aja oke. Di sini hasilnya 0,117. Nah, jadi kan tadi kan hasilnya karena dia kita pakai Minitab dan RStudio jadi satu dikurang. Berarti kita di sini tulis dulu ya teman-teman. Satu sama dengan satu dikurang 0,117 ya. Kita bulatkan aja. Bentar. Jadi 0,883. Oke, selanjutnya kita yang kedua, yaitu tadi syaratnya 1 tahun. Kita sama aja ke couch, terus juga ke probability, lalu pilih yang Weibull kembali. Kita cuma ganti di input konstannya, yaitu 1. Karena kan tadi syaratnya 1 tahun. Oke. Nah, jadi di sini ada hasilnya 0,0046. Kita sama aja kayak tadi, sama dengan kurung 1 dikurang 0,0046. Ini enter. Nah, tadi itu karena dia kan tadi kan ada syarat ya teman-teman di soalnya, ada syarat. Makanya di sini kita akan melakukan perbandingan yaitu sama dengan yang hasil pertama akan dibagi dengan yang hasil kedua. Nah, jadi hasilnya ada 0,887. Kalau kita kali 100% sama dengan ini dikali dengan 100. Kita kali dengan 100 untuk hasilnya persen, yaitu 88,7%. Sama ya teman-teman, karena tadi saya nggak nulis desimalnya sampai beres, makanya hasilnya dia kayak pembulatan gitu. Dan sebenarnya hasilnya itu tetap sama, 8,7%. Ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit. Hitunglah probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Jadi di sini menurut analisa saya termasuk ke dalam distribusi eksponensial karena di sini tuh ada waktu antar kejadian di mana dia itu
tidak berpaut atau berpengaruh dari waktu yang sebelumnya. Makanya menggunakan yang distribusi eksponensial. Nah, di sini sama aja ya, teman-teman, dia ada syarat juga. Berarti nanti di akhir akan kita lakukan perbandingan atau pembagian, dan juga kita akan satu dikurang, karena kan ini masih tetap software yang sama. Jadi untuk nomor 2 itu rumusnya kayak gini. Sintaksnya yaitu parameter ada lambda, dan lambda itu tadi tuh hasil lambda itu didapat dari ini kan rata-rata satu siklus ya, rata-rata 10 menit, berarti 1/10 hasilnya adalah 0,1. Nah, dan di sini ada waktu batas. Nah, waktu batas itu dari mana? Ya, dari sini, tanpa henti selama 7 menit. Jadi, dia akan beroperasi terus selama 7 menit. Nah, dan juga di sini kan kita pertanyaannya proses mesin lebih dari 15 menit. Makanya kita fokusnya kepada waktu sisanya, yaitu 15 dikurang 7 adalah 8 menit. Kita tulis di sini 8 menit. Jadi, eksponensialnya itu lambda dikali dengan si 8 menitnya. Makanya hasilnya kan seperti ini. Nah, hasilnya adalah 0,449329, dan kita akan ke presentasi juga karena kan peluang kali 100 sama aja. Hasilnya adalah 44,93%. Jadi itu hasil RStudionya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan software Minitab. Yang pertama, teman-teman ke Couch, lalu pilih yang Probability Distribution, lalu pilih yang Eksponensial. Nah, di sini teman-teman pilih yang kumulatif, lalu untuk scale-nya rata-ratanya tadi adalah 10. 10 itu dari mana? Dari sini ya teman-teman, rata-rata 10 menit. Nah, dan juga di sini untuk input konstannya tadi kan ada dua, yaitu yang 15 menit, dan juga syaratnya 7 menit. Kita input yang 15 dulu. Oke. Nah, ini untuk hasilnya 0,7768. Itu sama sama ya teman-teman, kita kurangi dulu. Jadi kita kurangi sama dengan 1 dikurang 0,7768. Nah, ini hasilnya 0,2232. Nah, dan juga kita input yang satunya lagi, sama aja caranya, eksponensial. Kita tinggal ganti ininya menjadi 7. Oke, hasilnya 0,5034. Di sini sama ya teman-teman. Jadi sama dengan 1 dikurang 0,5034. Oke, ini untuk hasilnya. Sama aja, kita tinggal bagi aja yang ini. Kita bagi dengan yang ini ya. Oke, jadi di sini untuk jawabannya 0,449. Oke, ini ya teman-teman, 0,449 sama. Kalau misalnya hasil akhirnya, itu tinggal kita kali aja sama 100%. Jadi 44,94, atau kita buatkan menjadi 44,95%. Jadi itu untuk jawaban nomor 2. Nah, selanjutnya nomor 3, panjang kertas kardus mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 100 cm dan standar deviasi 2 cm. Hitunglah presentasi kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Nah, menurut analisa saya ini sudah sangat jelas masuk ke dalam distribusi normal. Kenapa? Karena dia itu punya rentang waktu dan juga punya rata-rata yang jelas. Di sini rata-rata 100 cm, ada standar deviasinya juga 2 cm. Dan di sini punya rentang waktunya atau interval, yaitu antara 97 sampai 103 cm. Kita langsung aja ke RStudio. Oke, di sini untuk mu-nya tadi kan 100 itu didapat dari rata-ratanya. Mu-nya itu adalah 100 atau rata-ratanya adalah 100. Terus selanjutnya untuk sigmanya tuh tadi standar deviasi yaitu sebesar 2. Nah, di sini pertanyaan adalah probabilitas kertas kardus lebih panjang dari 96. Berarti di sini kita tuh punya dua ya teman-teman ya perbandingannya, yaitu perbandingan antara yang tadi rentang dari 97 sampai 103, dan juga yang probabilitasnya tadi yang 96 ya teman-teman. Di sini diinput dulu yang 103,97 rentang waktunya, di mana berarti nanti hasil dari yang 103 dikurang dengan 97. Nah, dan di sini buat yang satunya lagi, yaitu yang 96 tadi, yang ini, yang
panjang kertas lebih dari 96, berarti itu langsung aja pakai rumus yang kayak nomor 2 sama 1, yaitu 1 dikurang 96 tadi. Nah, di sini hasilnya untuk nomor 3, jawabannya adalah 0,8865, atau di dalam persen, hasilnya adalah 88,65% sekian. Jadi, probabilitas kertas kardus lebih panjang dari 96 itu sebesar 88,65%. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan software Minitab. Di sini teman-teman ke calc, lalu ke probability, lalu ke normal. Teman-teman masukin 102 dan rentang yang pertama itu adalah 97. Oke. Lalu teman-teman kurangi sama dengan 1 dikurang 0,066866 aja. Ya di enter, hasilnya ini. Lalu teman-teman yang kedua, teman-teman input lagi rentang yang satunya. Sama aja caranya, cuman yang membedakan adalah input konstannya, yaitu kan tadi 103. Nah, jadi di sini jawabannya adalah 0,933. Di sini teman-teman tinggal masukin aja di Excel-nya, sama dengan 1 dikurang 0,933. Oke. Nah, ini untuk hasilnya teman-teman langsung kurangi aja. Yang pertama dikurangi dengan yang kedua. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman lanjut ke yang tadi lebih dari 96 cm. Teman-teman input juga, lalu pilih yang normal lagi. Start, normal. Nah, di sini teman-teman masukin aja 96. Oke, 0,0227. Sama aja caranya. Berarti di sini sama dengan 1 dikurang 0,0227. Seperti ini ya. 022 aja biar sama-sama angkanya di belakang koma berapa. Nah, hasilnya adalah 0,978. Tadi kan karena dia kan ada syarat, makanya kita perbandingan lagi. Yang pertama, rentang. Tadi kan rentang yang pertama itu rentang dari 97 sampai 103 dibagi dengan yang harus lebih dari 96 cm. Nah, jadi hasilnya 0,8865. Kita kalikan dengan 100%. Kita kalikan dengan 100 untuk menghasilkan persen. Oke, untuk hasilnya 88,65%. Jadi jawabannya udah sama ya teman-teman dengan yang di RStudio. Oke, jadi itu saja penjelasan mengenai distribusi probabilitas kontinu. See you next time.